Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan 1 hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semua teman-teman yang sudah siap belajar Alkitab. Kita masuk ke dalam kehidupan manusia yang diciptakan serupa Kristus ya. Senang sekali ya teman-teman sudah siap semuanya. Karena situasi dari peningkatan terpaparnya rakyat Indonesia semakin meningkat ini. Kalau nggak salah kemarin dulu ada peningkatan 27.000 terpapar Omikron. Kita berdoa agar pemerintah dilengkapi dengan peralatan yang komplit sehingga ada alat untuk memeriksa ya ini apakah Delta atau ke pure Omikron. Kita sangat-sangat bersyukur dan bangga punya presiden seperti Pak Joko Widodo yang sangat peduli rakyatnya, siap menghadapi Omikron dengan bagaimana penanganannya, memberikan obat secara cuma-cuma. Kami berdoa supaya semua anak-anak Tuhan berdoa bagi pemerintahan kita sesuai kitab suratan Paulus kepada Timotius, harus berdoa, supaya kita nggak take it for granted. Kita nggak tergantung pemerintah. Pemerintah didukung oleh pekerjaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup mereka karena doa kita merendahkan hati, tersungkur di kaki Tuhan untuk situasi yang nggak enak, tapi dengan Tuhan kita bisa ngalami yang enak. Betul? Karena dengan Allah kita lakukan perkara besar. So, saya sekarang ada di Zoom, live streaming, dan saya bisa menyapa kalian semua yang ada di Facebook saat ini. Anda bisa juga tulis pertanyaan kalau lagi dibagikan, ada yang nggak ngerti, monggo kasih pertanyaannya ditulis, nanti saya baca pada saat yang tertentu di mana saya akan buka Facebooknya lagi gitu ya. Saya mau welcome Ibu Maya, Leonardo, thank you untuk surfing, Melanie juga melayani kami, Jolly, Sarah, thank you, Ibu Puji Lestari, terima kasih juga Ibu Ratna yang sudah setia untuk belajar lagi. Dan ini kita akan jadi manusia yang sehat emosi. Kalau bahasa sehari-hari jemaat saya ngomong agak waras, jadinya lebih waras, oke? Melalui pelajaran yang berfokus kepada mengukur kesehatan emosi kita sehingga rohani kita dapat ada benchmark yang jelas, memang tumbuh dewasa rohani. Buah roh itu real. Jangan manis, senyum, ngomongnya bicaranya manis-manis, tapi di waktu tertentu aja karena ada maunya. Tetapi kita mau stabil karena Tuhan membentuk rohani kita sehingga transformasi terjadi di luar. Karena Matius 12 ayat 34 sampai 36, apa yang ada di hati kita itu keluar. Nah, kalau hati kita dibentuk ulang oleh Tuhan karena kita izinkan melalui day by day, disiplin baru sejak 2020, tentu tangan Tuhan bebas kita kasih izin membentuk, menyembuhkan, melakukan spiritual formation. Akibatnya hatinya direform ya, dibentuk kembali seperti apa yang Yesus mau. Keluarlah yang dari hati yang dibentuk itu manusia yang ditransformasi, alias proses pemuritan Yesus terjadi. Oke, so saya mau Anda dengan bebas bisa tanya, kasih pertanyaan. Saya senang kalian saling menyapa, tapi ada waktunya Anda berfokus pada pelajarannya. Ya, saya nggak mau Anda, saya nggak ngerti. Kalau nggak ngerti tanya, karena saya hidupin. Ya, tidak sempurna, tapi dihidupi. Karena Allah itu berkata, Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah padaku, dan aku akan mendekat padamu. Ya, either Anda dideketin roh jahat, atau Anda mendekati Tuhan. Is the choice. Free will-nya ada di Anda. Oke, so saya mau sambut Mind Heart, thank you for surfing. Uti apa kabar? Kongsi Faca ya, Kak Uti udah balik ke Jakarta. Thank you. Ruth Made apa kabar? Bajawa clear ya internetnya ya, luar biasa.
Ibu Ana juga dari Wonosobo, thank you so much. Wah, luar biasa ini. Di Jakarta lagi hujan nih. Bagaimana Wonosobo? Sejuk, dingin, kabut tebal. Apa kabar Melani? I hope ini semua akan berbicara sementara kamu melayani tamu-tamu, teman-teman kita yang baru bergabung, tapi kamu juga tidak dilewatin Tuhan. Terima kasih buat Grace Nyolaka dan Laili Chen. Thank you buat Unik yang juga melayani dengan teman-teman selnya. Ibu Feni, apa kabar? Semua baik-baik Bu Fen. Oke, thank you so much. Susana Usmanto, thank you for joining. Yohanes dan Suranto. Wow, selamat bergabung. Ibu Joan Karol Tangku. Thank you so much untuk semangat belajarnya. Elfrisa Monica, thank you untuk surfing bersama-sama Unik ya, sama Mainheart. Dan juga Acin Anggo, Mariani Sitorus, Horas, salam bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Leni Salim, selamat siang juga. Dan Ibu Lu Utari, apa kabar? Dari Denpasar, senang bisa bergabung kembali. Dan Teguh Suprijanto, terima kasih sudah bergabung kembali. And Ibu Ratnalu, terima kasih dari Riau, Bengkalis. Saya percaya karena hadirat Tuhan internetnya lancar ya, koneksinya ya, tidak ada tersendat-sendat. Terima kasih Yohana, salam juga. And Yohani Ramli, Shalom. Yohani Ramli berasal dari kota mana? Thank you Yani Mardiani Pung, thank you for surfing. Ibu Yudit, terima kasih juga mau belajar. Lali Chen, selamat siang. Dian Susanti, selamat siang juga. Selamat belajar Alkitab ya. Thank you bergabung di Bible Study ini. Yosi Twantiare, Yosi, thank you. Sukses ya Josi. Saya juga merayakan keberhasilan akademis yang telah dicapai. Biarlah pekerjaan akademisnya dikembangkan terus, tapi ditopang, didasarkan dengan perkembangan emosi, kesehatan emosi dan kerohaniannya Yosi ya. Thank you Kartika, you're healthy and well. Semua recover ya Kartika. So good, God is so good. Betani Tayu, Shalom. Thank you, saya betul-betul dan keluarga saya, ibu saya 93 tahun, kakak saya, kakak ipar kami semua di atas 67, kecuali saya di bawah 67. Dan betul-betul di bawah anugerah Tuhan kami satu keluarga barusan tes PCR kemarin, hasilnya muncul 24 jam, ada yang 13 jam, ada yang 14 jam, dan kami semuanya negatif. Ada saudara Murimanu, Salam, selamat siang juga. Saudara Murimanu bisa kenalan sama saya berasal dari Jakarta atau bergabung dari kota mana? Terima kasih banyak mau bergabung, mau follow di Facebook Yanti Gautama ini untuk belajar Alkitab. Ini firman yang dibagikan, tidak ada yang nganggur dari 2020 sampai sekarang, semuanya applicable, you know. And thank you Shirley Futa. Yes, kita berkati ya Pak Jokowi. Terima kasih Bu Triani, apa kabar? Bagaimana Sorong kondisinya? Baik-baik terpantau Omikronnya ya. Terima kasih untuk Shirley Halim yang sudah bergabung. Fafa dan Pak Gandhi Palar dari Klaten. Terima kasih untuk Joyce. Terima kasih buat Esti, Ibu Esti. Terima kasih buat Grace yang melayani. Meliana, Shalom dari Palembang. Thank you ya Meliana. Setia belajar. Kalau bisa lulus dan membangun otot emosi yang lugas. Dan tidak ada lagi jaim-jaim, nggak pakai kedok lagi. Tapi luas sekali untuk memproses emosi seperti Yesus dan Allah Bapa kita proses. Anda akan terbang tinggi sebagai muridnya Kristus. Hai Debbie Kumaat, bagaimana kabarnya? Debbie sehat ya? Dan Stella Mawi Kere dari Bunaken. Wow, pulau terindah di Manado. Terima kasih untuk Ibu Nur Nyonya Tambunan.
dengan juga untuk Retno, Ayu, Endiana. Shalom, salam kenal Endiana. Terima kasih untuk bergabung. Dan apa kabar? Hari ini kita ada dalam channel Bible Study. Ada Elvi Huta Barat. Wow, ini saling menyapa luar biasa ini satu sama lain. Senang sekali Anda bisa bertemu dengan teman-teman Anda di Facebook live streaming Bible Study kita. Sunjorita Siregar, Horas. Boleh kenalan Ibu Sunjarita dari kota Jakarta atau dari Medan? Luar biasa. And saya mau sambut Fafa, Ibu Feni, Bapak Erik Sentogatorop. Salam, terima kasih sudah siap untuk belajar. Inge, semuanya baik ya. Dan ada Ibu Elizabeth Sukarmi. Shalom, siap belajar? Wah, ini menyemangati saya banget nih. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, Ibu Carmen, dan yang baru bergabung. Saya mungkin belum sempat baca. Royke Albert Sumarau, Maria Merlin, Nelly Irene, Hana Nababan. Thank you so much. Kita mulai berdoa ya untuk bisa mulai pelajaran siang hari ini. Are you all ready? Dengan catatan dan Alkitabnya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Aku mengucap syukur untuk pagi hari ini kami semua bangun dengan wajah menatap hadirat-Mu. Kau bikin kami bangun untuk siap duduk di kaki-Mu, berdiam untuk mendengar dan menanti-nantikan Kau. Hari ini Kau berdoa agar umat-Mu terus melalui pembelajaran hari ini terus membangun kekuatan otot emosi. Supaya emosi yang lemah yang kita wariskan dari nenek moyang tidak mengontrol lagi. Tapi emosi yang dibangun oleh Yesus yang baru. Dalam diri kita akan memimpin dan mentaati pimpinan Roh Kudus. Terjadilah kehendak-Mu di siang hari ini. Di bumi seperti di surga. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, saya mau ada review dari hari Kamis. It's just too good to be true. Pengajaran ini bagus banget. Dan ini yang menjelaskan pada saya bahwa caranya Daud dan mengajarkan rakyatnya untuk meratap itu, waduh, itu sensasional benar-benar. Ya, ini membuat saya mengerti kenapa kok Daud waktu dia kabur dari Saul dan melarikan diri ke Gua Adulam, diikuti bapaknya yang cuek sama dia karena dia anak dari wanita lain, kakak-kakaknya yang menjadi tentara Kopasusnya si Saul yang menghina Daud pada waktu Daud mengantarkan roti dan keju titipan daripada ayahnya untuk sekalian kasih kabar berita bagaimana kondisi kakak-kakaknya. Ternyata itu menjadi pertemuan kunjungan kolosal, fenomenal, sangat heroik. Karena tidak saja Daud membereskan problem Israel, satu negara loh dibereskan oleh anak yang bergaul, yang berjalan berada bersama Allah. Being with God, not busy doing with God. Daud itu nggak pernah sibuk melakukan pekerjaan buat Tuhan sampai stres-stres. Daud itu lebih banyak berada bersama Allah. Makanya tujuannya ngirim makanan, dapat dan lihat suasana, kasih laporan ke Bapak. Ternyata dia penyelesai. Satu-satunya penyebab Israel tertekan, stres, depresi dari Raja Saul, semua panglimanya, jenderalnya, komandannya, Kopasusnya stres di balik gua ngumpet. Dan satu anak muda 14 tahun hanya bersenjata 5 batu kali dan ali-ali di tangannya. Dia mendengar, hanya dibutuhkan telinga loh dari Daud loh. Dia mendengar ada orang yang tidak masuk dalam perjanjian umat Israel dengan Allah Israel, Allah langit dan bumi. Kok berani menghina? Mana pendekar Israel? Sini kalau berani sini. Kalau bisa, kalau kau kalahkan kami nih, aku nih pendekarnya Filistin. Kalau Israel kalah pendekarnya, maka Israel seumur hidup jadi budak kami. Tapi kalau Israel bisa jagoannya Israel itu bisa mengalahkan jagoannya Filistin, aku bisa dikalahkan, maka Filistin jadi budak selamanya.
bagi Israel. Jadi budak itu level kedudukan paling hina, saudara. Sampai jadi taruhan gitu loh. Nah, Anda tahu kan, si Daud cuman marah ilahi, itu holy anger itu. Bukan marah sama orang-orang, tapi malah karena holy anger. Kok Tuhanku kok dihina? Kok tentaranya Allahku kok dihina? Ini Allah loh yang bikin langit dan bumi loh. Allah yang melahirkan bangsa Israel loh. Kok dihina kayak begini? Siapa ini orang tak bersunat ini? Dan dia minta izin kepada Saul. Saul perlengkapi dengan perlengkapan mutakhir. Dia bilang, enggak, aku nggak biasa pakai itu. Karena aku bisa mengalahkan beruang, singa, macan. Dari mencuri 2-3 ekor domba dan kambing ayahku. Aku bisa keluarin domba dan kambing ayahku dari mulut beruang, mulut singa, mulut macan. Karena Allah besertaku. Modalnya bukan teknologi. Modalnya bukan peralatan mesin, peralatan peperangan pertahanan negara. Seperti yang dibudget-budgetin itu ya. Tank. Kemarin saya lihat di Amerika meluncurkan tentaranya. Sekarang dipindah dari Afghanistan. Sekarang fokusnya ke Ukraina. Karena semua Biden berkata semua afiliasi dengan Amerika akan dibantu. Tidak akan perang. Hanya membantu keamanan, menenangkan situasi. Nah, oke. Itu butuh berapa tuh APBN negara tuh? Daud nggak ganggu keuangan negara. Kas negara nggak terganggu. Cuman dia jalan sendiri. Dengan Tuhan. Itu membuat perbedaan. Makanya kalau Allah di pihak kita, siapa bisa melawan kita, itu terbukti di Daud, terbukti di Yusuf. Ini orang-orang yang nggak pernah ngumpulin harta kepahitan, akar kepahitan di hati mereka. Nggak ada. Karena akar kepahitan itu membuat kita hubungannya jadi dirampok. Dari persekutuan intim dengan Tuhan, dirampok. Sama akar-akar liar ini, akar benalu ini. Ada dua ya. 2 kali, 2 hal, 2 topik yang bicara pakai akar loh. Hanya 2 di seluruh kitab 66 buku. 1 akar segala kejahatan. 1 lagi akar kepahitan. Ibrani 12 ayat 15. Kemudian 1 Timotius 6 ayat 9. Akar 2. Kalau udah sampai berakar tuh bahaya itu. Itu tempat sarang setan nanti hatinya. Nah, Daud sama Yusuf, 2 orang yang mengalami penganiayaan dari otoritas, dari kakak-kakaknya, dan menipu orang tuanya, tertipu orang tuanya. Tapi nggak pernah meladeni kepahitan, sama sekali. Dia pisahkannya dirinya. Suruh orang yang maitin dia berurusan dengan Tuhan, dan dia berurusan dengan Tuhan dalam integrasi iman dan emosinya kepada Tuhan. Itu dia contohkan ke 400 generasi 4D. Bahasa Inggris ya, D-nya ya. In debt, utang. In doubt, penuh kecemasan, kekhawatiran. Anda tahu kan orang parno. Okay. Kemudian in distress, putus asa total. In depression. Ini udah PTSD, udah pakai obat tidur segala macam kali ini. 4 tipe emosi sakit semua kumpul. Jumlahnya 400 loh. Dengan Daud dan memperagakan, memodelkan kehidupan sehari-hari waktu sembunyi di Gua Adulam. Bagaimana dia takut, cemas, utang, dia nggak ada utang, depresi, distress, itu bisa disembuhkan Tuhan. 400-nya ngalami yang sama-sama Tuhannya Daud. Akibatnya mereka mempengaruhi teman-teman mereka lagi dan 600 tentara Daud terbentuk. Jadi proses cara bikin tentara Allah, leaders di dalam gereja. Justru orang-orang sakit ini, memang kita juga cuma datang ke Tuhan, masuk ke gereja juga sakit jiwa. Nggak ada emosi kita yang sehat. Intelektual, IQ, itu kan cuma kepandaian berdasarkan matematika. Itu nggak ngukur bahwa Anda itu akan orang sukses. Yang telah terbukti oleh satu psikolog namanya Daniel Goleman tentang emotional intelijensi emosi, itu nggak ada hubungan sama kotak. Itu bagaimana otot emosi terkontrol oleh Roh Kudus dan dibangun sama Roh Kudus, dibuild. Makanya kita jadi generasi builder karena otot emosinya dibangun sama Tuhan. Untuk berkata tidak kepada kebencian, tidak pada kepahitan, tidak kepada iri, tidak kepada nafsu jahat. Enggak, selalu balasnya dengan kasih. Well, kita lihat semua kan.
Saya review ya di 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 27. Nah, lihat di 2 Samuel 1 ayat 18 di slide yang ke-23. Daud tahu kok sesuatu yang berharga di Israel telah pergi dan tidak akan pernah kembali. Dan Daud ingin agar seluruh bangsa Israel mempelajari dan menghafalkan dan menyanyikan ratapan sebagai pengalaman pribadi mereka. Luar biasa nggak tuh? Nggak main-main loh itu. Ini satu negara loh. Luar biasa loh. Makanya saya mau bertanya pada Anda semuanya. Kapan sih terakhir kali gereja Anda menyanyikan ratapan seperti Daud ini? Dalam ibadah hari Minggu, kapan? Gereja Anda. Kalau saya lakukan, keluargaku tak ajarin, mereka lihat. Tapi apakah satu gereja saya mau melakukan, saya hanya bisa pengaruhi. Tapi ini pengajaran real, memang saya bagikan. Pertanyaan berikutnya, kapankah Anda pernah diajarkan tentang pentingnya duka cita dan kehilangan? Ini kan nggak dianggap penting sama gereja. Bahkan memalukan kalau masih kelihatan duka cita dan kehilangan tuh sampai nangis-nangis terus. Terisak-isak sampai keras, sampai katanya kalau pendeta gembala begitu katanya kurang iman. Apa betul? Loh, Daud isinya nangis begitu terus kok di kitab Mazmur. Baca aja Mazmur 62 ayat 8 kalau bahasa Inggris atau 62 ayat 9. Daud curahkan seluruh hati dia kepada Allah. Seluruh unek-unek sakit hati, sedih, emosinya keluar ke Allah Bapa. Makanya Anda mesti punya waktu pribadi sama Allah. Anda mesti ngerti contemplative life. Kehidupan kontemplatif itu sudah di-Indonesiakan. Itu slowing down, pelan-pelan, perlahankah. Kalau banyak pikiran, penuh sekali ya. Kalau bahasa orang profesional, declutter your mind. Katanya karena terlalu penuh jadi declutterin. Intinya bukan declutter ya, tapi diam, tenang sebentar, kurangi pikiran kebanyakan, terus duduk dengan cara kuranginya gimana? Kurangin temponya. Duduk diam kayak saya nih, duduk diam begini. Oke, tangan terbuka, taruh di atas paha kita, tutup mata, tarik napas. Tarik napas tujuannya untuk menghirup hadirat Allah. Karena Allah tuh selalu berbicara dan menghembuskan napasnya. Karena kalau orang ngomong kan pasti napasnya keluar. Anda hirup napasnya Allah. Yesus kan selalu pada waktu sebelum kembali ke surga, dia kan hembuskan Roh Kudusnya, Yohanes 20 ayat 22, 21, 22. Coba Anda fokus 20, 21, 22. Kemudian Allah Bapa pertama kali membuat Adam menjadi makhluk hidup itu diapain? Dihembusin napasnya. Jadi bagian kita apa? Inhale. Ini udah mesti jadi gaya hidup. Nah, kalau Anda bisa bertahan seperti ini, otot emosimu terbangun. Tapi kalau cuma dengerin aja nggak terjadi apa-apa. Ya, Anda bisa jadi cengeng, tapi tidak meratap ke Tuhan. Nanti kalau dibiarin seperti itu, Anda akan pakai obat tidur nanti. Loh, kalau Anda menangis meratap kayak Daud di 150 kitab Mazmur 2/3 adalah ratapan tangisan semua. Nggak ada itu. Ratapan tuh outnumbered, lebih banyak jumlahnya daripada masuk hadiratnya, masuk pelatarnya dengan ucap syukur, dengan alat-alat puji-pujian. Enggak. Itu dikit dibandingkan dengan tangisan. Ya, kenapa kok Daud memaksa rakyatnya sih untuk berhenti memusatkan perhatian pada kehilangan kedukaan? Jadi kita belajar dari Ayub. Step pertama, waktu Ayub, habis total. Kesehatan penampilan, kurus kering, daging pada borok, keluar sampai kelihatan tulangnya, dia garuknya pakai beling. Aduh, very painful ya. Nah, sekarang saya mau tanya, mengapa sih Daud ingin agar mereka, seluruh rakyat loh, semua perempuan yang nari-nari buat yang menyongsong si Saul tuh, pulang dari perang melawan Filistin. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Ini rakyat yang sama dansa-dansa menyongsong, disuruh meratap, disuruh ngafal, disuruh belajar mengekspresikan rasa sedih kehilangan rajanya dan keluarganya, dan Israel kalah sama Filistin. Dan banyak pahlawan tergeletak tuh. Ini Anda jangan anggap enteng loh. Oke, ini selama ini di gereja, terutama gereja-gereja Pentakosta, karismatik, out. Kita umat lebih dia pemenang. Haleluya. Yang itu yang dipentingkan.
Oke, walaupun si Daud itu mestinya banyak urusan yang harus dilakukan untuk transisi dengan pemerintahan baru di tengah perang loh ini. Mestinya kan pemerintahan Israel nggak boleh vakum kan ya. Mestinya jadi yang prioritas dong. Didudukin, dinobatkan dulu si Daudnya. Ternyata enggak. Belum ini Daud belum jadi raja di Yerusalem, belum. Oke, ternyata Daud mengamalkan, mari kita menangis. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, bawa kesedihan kita, bawa curhatan hati kita, kehilangan kita, kedukaan, kehilangannya para suami-suami, pahlawan-pahlawan, betapa gugur pahlawan-pahlawan Israel. Mari kita menangis. Sebab Daud itu memahami betapa pentingnya, ini catat ya, Anda mesti screenshot nih. Betapa pentingnya duka cita bagi kedewasaan rohani rakyatnya, tentaranya. Ini catat ini, terjadinya di Gua Adulam. Jadi di depan peperangan sama di Adulam itu sama. Mereka orang yang jago dan tidak jaim menghadapi kesedihan, dan keluarin lagi suara kesedihan itu. Oke, bahwa kita diperdalam dengan mengambil waktu, slowing down. Ini menjadi kurangi tempo untuk berduka cita atas kehilangan-kehilangan kita sebelum melangkah maju. Come on. Anda nggak bisa anggap sepele. Makanya kita mungkin anggap sepele ya. Aduh, gembala-gembala aja anggap sepele, bagaimana kita? Banyak. Pada sakit batin semua pada ke psikiater, nanti pada minum obat tidur loh. Tapi ini gembala mesti modelkan hidup kayak gini, terutama di keluarganya sendiri. Siapa sih yang gak kehilangan? Berapa banyak gereja-gereja yang istri gembala meninggal? Berapa banyak orang-orang yang keluarganya meninggal, papahnya mendadak meninggal, dan belum pernah disiapkan penerus-penerusnya sama sekali. Kaget ngatur taruh orang siapa jadi gembala, bingung tuh. Terus kalau taruh orang jadi gembala yang belum siap mental, yang belum siap emosinya, belum sehat, aduh, hanya demi ada posisi aja kan repot tuh. Makanya ikutin Daud. Sebelum taruh-taruh orang di posisi penerus, belajar suruh berduka dulu. Dan berduka di hadapan Tuhan. Bukan teriak-teriak kayak orang kesurupan, kayak aliran tertentu tuh. Dimana kalau datang tuh, wow, suruh keluarin semuanya, keluarin. Dan nyatakan kasihnya, malah berzina. Daud tahu betapa pentingnya bagi rakyat untuk tetap berhubungan dengan kenyataan. You have to touch reality. You have to touch the true you. Saat kamu kehilangan itu. Sentuh. Relate sama kenyataan. Dan gak kabur. Jangan dilupa-lupain luka batinmu, luka hatimu. Oke, nanti tiba-tiba nangis di depan orang kalau ada cerita yang sedih-sedih. Nanti orang bingung. Semua orang yang bingung kalau ada orang nangis saat ada berita yang menyedihkan, itu orang yang bingung itu juga nggak pernah proses emosi. Kalau dia proses emosi, dia bilang dia udah biasa kan, dia udah biasa berhubungan dengan kenyataan. Dia udah biasa nggak kabur dari luka hatinya sendiri. Ya terang, orang yang udah biasa menyentuh luka hatinya, emosinya ngeluka, udah gampang menyentuh orang lain dan bisa turut merasakan. Kayak Yesus loh, turut merasakan kelemahan kita. Oke, tapi dia nggak berdosa. Kalau kita masih bisa berdosa, gitu loh. Nah, pewahyuan yang penting Anda tangkap adalah sangat penting bagi kita untuk memperhatikan gunung es di bawah permukaan hidup Anda. Sangat penting bagi Anda memperhatikan kehidupan batiniah kita di bawah permukaan. Dan merasakan tuh kekecewaan di hadapan Allah. Kata di hadapan Allah itu penting ya, Bapak Ibu sekalian. Penting. Oke, so saya mau Anda catat ini screenshot yang ini nih. Karena siapa Anda tuh yang kelihatan nih, yang kayak saya nih, didandanin, pakai sasak, pakai kalung, ini cuma 10% dari yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itu nggak kelihatan. Yang Anda sendiri juga nggak kenal. Saya juga nggak kenal. Kalau saya nggak praktek buku ini. Debade itu hanya tiap hari ya. Ini yang bikin otot emosimu kuat. Kalau saya nggak diperkenalkan ini, oleh Tuhan, mana tahu, saya mana ngerti seperti ini. No way, Jose. So Anda perlu belajar di hadapan Allah, perlu untuk berduka atas kita keterbatasan kita, karena nggak semua masalah bisa kita selesaikan. Nggak bisa. Contohnya COVID sekarang. Siapa mimpi
bahwa Omikron yang katanya tidak sebahaya Delta atau COVID-19. Ternyata 27.000 satu hari meningkat. Itu kalau dicatat yang benar. Kalau yang nggak tercatat, karena nggak semua orang mau lapor. So kita perlu untuk berduka atas keterbatasan dan kemanusiaan kita di hadapan Allah. Ya, kalau Anda perhatikan di kitab Mazmur tuh, ini kitab paling terkenal ya, karena ini kitab di mana sebetulnya isinya setiap keluhan, setiap kesedihan yang nggak keluar kata-kata tapi hanya bisa mengeluh. Nah, ini kitab terpanjang di Alkitab. And Bernard Anderson berkata bahwa mayoritas isi kitab Mazmur itu jauh dari kegembiraan. Dan laments far outnumber any other kind of songs in the Psalter. Ratapan-ratapan itu jumlahnya jauh lebih banyak di Alkitab kita daripada segala macam kidung pujian, nyanyian, jauh-jauh. Kitab ratapan-ratapan ini mengajak kita untuk pay attention. Please everybody, pay attention. Saya ambil dari bahasa Inggrisnya, bukunya Peter Scazzero ya. Pay attention to the reality of life. Because life can be hard. Ya dong, life can be difficult. And sometimes even brutal. Nah, ya kan? Kalau di keluarga kita ada aja yang kena positif. Wah, udah stres, panik satu rumah itu. Tapi karena kita sudah biasa hidup dengan prokes dan dikasih link-link dari pemerintah yang bagus, detail jelas, kita tahu memberikan pertolongan orang yang positif gimana. Kita bahkan bantu persiapan iso mandiri mereka. So love di musim pandemi ini justru kasih Allah tuh keluar. Bukan malah dibatas-batasin. Nah, kita ratapan-ratapannya memusatkan kepada paying attention. Pay attention to the reality of life. Because, sekali lagi ya, life can be hard. Orang bisa nggak merasa berat karena selalu ada yang nolong. Life can be difficult, sometimes brutal. Saya percaya di zaman pandemi tahun ketiga ini ya, your life can be brutal loh. Berat. Oke. Nah, sekarang dari hidup untuk diri sendiri, sekarang mesti bantu berapa orang. Oke, dengar baik-baik. Orang itu di zaman ini Anda jangan fokus hanya ke Omikron sama COVID. Anda tahu nggak? Orang-orang yang mesti operasi operasi jantung, cangkok ginjal, dialisis, sakit liver, cangkok liver, koma, itu mesti dilayani. Banyak yang mereka memiliki penyakit kencing manis, diabetes, liver yang gagal, karena obatnya akan efeknya merusak organ-organ yang lain. Pada waktu mereka mau dirawat ke rumah sakit malah terpapar COVID. Sebelum bisa dilayani dokter-dokternya untuk kesembuhan bagian organ tubuh yang sudah nggak berfungsi dengan normal, malah meninggal karena COVID. Nah, jadi Anda jangan terlalu fokus kepada COVID-nya. Anda justru mesti fokus juga ke kondisi mental, emosi yang sudah punya penyakit bawaan tahunan. Nah, itu kalau ada orang-orang kayak gitu di rumah Anda, justru Anda super hati-hati, super caring ke mereka, bukan caring ke dirimu. So, saya mau kasih tahu pada Anda semuanya, banyak sekali orang-orang di gereja yang betul-betul nggak, orang kalau mau mengasihi itu orang yang bisa menyentuh ya emosinya, sehingga orang susah kesentuh, bukannya panik untuk ditolong, tapi kesentuh. Nanti bawa ke Tuhan, akibatnya Anda dengar Tuhan ngomong, cara mengatasinya gimana. Nanti yang sakit bisa sembuh loh. Apakah sembuh karena isoman, karena obat-obat booster imunitasnya, atau karena memang lawatan Tuhan. Nah, kita kepingin yang ketiga dong. Betul nggak? Nah, supaya kalau gereja berfungsi, Anda bisa pergi pelayanan kok pakai APD ya double. Sama kayak dokter-dokter kan double masker. Ya kan? Pakai face shield, pakai APD. Kita layani pakai APD. Kenapa mesti takut? Oke, kalau dilarang total ya nggak apa-apa. Tapi kan at least kita coba, kita kontak pakai
pakai video call, I'm here, udah di depan rumah sakit tapi belum diizinkan masuk, relax, saya mau berdoa melalui video call ini, because urapan tuh nggak bisa dibatasin sama jarak geografis, nggak bisa, time segala macam nggak bisa, kan Allah dari zaman dulu sekarang selamanya kan sama. So, saya mengajarkan kepada Anda semua bahwa ratapan-ratapan itu sebetulnya bergumul dengan kasih Allah yang nggak berubah. Itu bergumul dengan kasih Allah yang setia, kasih setia Tuhan. Ada nggak sih? Bener nggak sih ini? Nah, oke. So saya mau Anda perhatikan baik-baik di sini bahwa berseru kepada Tuhan itu penting. Anda bisa perhatikan ya, apakah they take notice of the apparent absence of God. Nah, di waktu Anda meratap, Anda bisa kelihatan loh orang-orang yang melihat kok Tuhan kok kelihatannya nggak ada ya. Kok aku meratap-ratap nggak langsung berubah situasinya. Enggak. Seperti Daud berkata di Mazmur 23, kau membimbing aku melewati lembah kekelaman. Jadi Tuhan nggak menyingkirkan lembah kekelaman kan. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa God is, Tuhan memimpin David was walking through the valley of the shadow of death. Shadow of death-nya kan nggak diutik-utik Tuhan. Tapi Daudnya berjalan sama Tuhan. Itu yang penting. Mengenai problem situasi nggak enak itu bukan urusan Tuhan. Memang Anda mesti hadapi kok. Cuman menghadapi dengan Tuhan dan menghadapi sendiri beda. Dan orang-orang yang ada di zaman Israel meratap zaman Daud, mereka notice when circumstances seem to say that God is not good. Kadang-kadang situasi circumstances itu situasi kondisi kayaknya nggak menggambarkan Allah tuh baik. Lah memang kan itu kan setan yang bikin. Allah baiknya di mana? Nemenin Anda. Sayangnya karena otot emosimu belum pernah dibangun, belum pernah dibentuk, ya Anda nggak kerasa, nggak sadar diri. Allah tuh hadir, kesadaran akan kehadiran Allah tuh nol. Nah, kalau kesadaran akan kehadiran Allah itu nol, saya nggak tahu imanmu di mana ya. Kan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana bisa dengar kalau Allahnya nggak hadir? Kalau bahasa Inggrisnya bagus. Faith comes by the hearing of the word and the word of God. Faith comes by the hearing. Jadi kalau ada perkataannya, ada suaranya datang, ya orangnya ada dong. Masa Anda mau dengar suara saya tapi nggak mau lihat saya, kan nggak mungkin. Oke? Kenapa saya mesti ngumpet? Orang-orang yang meratap ini, they cry out to God for comfort and care. Ratapan ini untuk minta kenyamanan dan kepedulian, dan ya 1 Petrus 5:7, jangan khawatir akan apapun juga karena Allah peduli. Allah tuh pelihara kamu. Comfort and care, kenyamanan dan pemeliharaan Tuhan. Ini orang-orang di Mazmur itu bagian awal. Itu bisa emosi-emosi yang menggambarkan kok Tuhan kayak aku ngomong kayak Tuhan nggak ada tuh. Ya, Anda bisa baca tuh Mazmur 10. Kok aku lihat kayak Tuhan nggak baik sih seperti yang dikhotbahin. Kok aku mencari mana nih Tuhan yang memberi kenyamanan dan pemeliharaan. Memang Anda dilewatin tempat yang buruk. Oke, lihat nih. Ratapan-ratapan tentang bergumul ya. Nah, mempertanyakan loyalitas Allah nih dan kasih yang setia. Kan saya udah bagikan kemis ya. Air mataku jadi makananku siang dan malam. Kok nggak diberhentiin sama Tuhan situasinya? Karena sepanjang hari orang berkata, mana Allah lu, disukur-sukurin, dibully. Ini bullying nih. Jangan pikir bullying ada di keluarga Tuhan, nggak ada di gereja. Please lah. Mazmur 43 ayat 2, bullying banyak di gereja. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa sih engkau membuang aku? Mengapa sih aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Doilah, kayaknya Tuhannya nggak ada kan? Nah, sama kan seperti tadi 3 hal yang diperhatikan orang-orang yang meratap di Alkitab, di kitab Mazmur. Kayaknya Tuhan itu nggak baik. Kayaknya Tuhan itu jauh dan nggak hadir malahan. Betul nggak? Lihat nih, itu Mazmur 43 tuh ayat 2 tuh. Mazmur 77 ayat 9-10. Udah lenyap dia untuk seterusnya ya kasih setianya ini ya. Telah berakhirkah janji itu berlaku untuk angkatan ke angkatan, turun keturunan-keturunanku? Sudah lupa kali Allah ya menaruh kasihan, atau ditutupnya lah rahmat karena murkanya. Tuhan marah kali sama kita ya. Udah saking tertekannya, berat banget. Sampai gak tahu lagi ini Tuhan izinkan apa memang Tuhan yang kerjain. Ayub gak pernah ngomong seperti itu loh. Tapi Anda boleh marah-marah ke Tuhan tuh boleh. Tuhan sanggup kok menghadapi Anda. Mazmur 88 ayat 7 dan 8. Telah kau taruh
Aku dalam liang kubur paling bawah. Wah, Tuhan dituduh loh. Dalam kegelapan, dalam tempat yang paling dalam, kamu buang aku ke dalam itu. Mungkin Yusuf bisa ngomong kayak gini ya, tapi Yusuf gak berapa pahit. Aku tertekan oleh panas murkamu. Dan segala pecahan ombakmu kau tindihkan kepada aku. Wow, Allah dituduh. Mana ini gak ada kenyamanan. Mana pemeliharaan kok malah tersiksa terus lama lagi berpuluh-puluh tahun. Mungkin berbulan-bulan kali. Saya gak tahu. So, dalam buku Mazmur sebetulnya tuh ada pertanyaan yang orang gak sadar sebetulnya. Basically pemazmur itu menanyakan Tuhan ini. Since God is loving and good, why is he doing something? Why isn't he doing something? Kalau benar Tuhan tuh baik dan mengasihi, kenapa kok dia nggak berbuat sesuatu untuk nolong aku? What's wrong with this? Kalau Anda perhatikan seperti saya katakan tadi di awal, dunia gereja saat ini itu memasukin budaya pain denying. Pandangan yang mengajarkan tentang duka, didinai aja sakit hatinya. Didinai aja rasa sakitnya. Gak usah diladenin. Ini gereja kayak begini loh saat ini. Makanya lebih banyak performance, musik konser daripada meratap. Apakah Anda sudah masuk juga ke dalam budaya ini? Budaya memiliki pandangan menyangkal rasa sakit. Anda ngerti ya? Budaya menyangkal rasa sakit. Jadi kalau ditanya apa kabar kamu? Saya dengar keluargamu ada kena COVID dan mesti dimasukin rumah sakit, masuk kamar ICU. Apa kabar? Oh baik, Tuhan menyertai aku. Dia gak pernah tinggalkan aku atau biarkan aku. Padahal kita datang kita tahu ekonominya habis. Gak bisa bayar rumah sakit. Sebetulnya obat-obatan bisa free ya, dokter bisa free loh. Mayoritas mereka free kok. Tapi gak kuat bayar rumah sakitnya. Nah itu Anda mesti cek gitu. Nah budaya yang saat ini populer, yang milenial lah, yang Z lah, Alpha. Anda mau generasi kayak begitulah, saya gak apa-apa. Dulu saya juga pernah milenial. Dulu saya juga pernah kok generasi Z dan Alpha. Cuman gak pegang gadget aja. Sekarang yang pakai gadget kayaknya lebih berkuasa, lebih menguasai, lebih in control, pegang kendali kehidupan semua loh. Kayaknya yang senior itu bodoh banget gitu, nggak ada artinya banget deh. Sehingga kalau dibilangin bisa jawab balik. Nah, hukum Allah itu nggak bisa berubah ya. Kasihlah, hormatilah orang tuamu, hormatilah ayah ibumu, itu nggak berubah loh. Mau Anda milenial, generasi Z atau Alpha, tidak berubah. Alkitab nggak bisa berubah. Justru generasi ini yang mesti berubah. Dan generasi milenial Z dan Alpha lahir tuh dalam dosa loh ya. Karena semua orang telah hilang kemuliaan Allah dan berdosa. Dan akan upah dosa itu maut loh. Itu kan tidak ada hubungan dengan digital dan milenial Z dan Alpha. Hukum Allah, hubungan keluarga itu tetap gak berubah. Hormatilah yang lebih tua. Nah itu bisa dingin, dangkal, itu karena mereka tidak memberi perhatian kepada kehilangan dan rasa sakit. Mereka kalau sudah ada di slide 49 ya, kalau ada rasa sakit, mereka nyangkal loh. Oh disangkal aja, nggak usah dirasa-rasain. Parno loh. Katanya baper. Menghindari rasa sakit, justru menghindari rasa sakit itu jagoan katanya. Rasa sedih, kesulitan, kehilangan dalam hidup ini, kegagalan, frustrasi, kekecewaan. Dan akibatnya menghasilkan generasi milenial Z, generasi X milenial Z yang seperti apa? Yang kapasitas kompetensinya, capacity untuk berduka dan mengalami rasa sakit itu dangkal. Nggak ada otot menghadapi penderitaan. Nggak bisa loh, nggak kuat sama sekali karena mereka larinya untuk menghadapi ini semua mereka pada kaburnya ke TV, ke medsos. Jadi gak dirasain. Nah, budaya tidak memproses kedukaan atau kehilangan ini, di slide 50 ya, menghasilkan jenis kualitas gereja kayak apa ya? Kualitas gereja atau angkatan yang perasaannya dangkal, dingin, gak ada empati. Forget about agape love. Forget it. Karena mereka nyangkali semua, gak perlu kayak diladenin. Buang-buang waktu. Secara menyeluruh dan kurangnya belas kasihan yang mendalam. Tuh. Nah, karena budaya kita tuh maunya memoles tragedi dan kehilangan itu. Dipoles aja. Seperti
Tuhan berkuasa, imannya kita dalam janji pasti digenapi. Enggak. Sebelum Anda bisa klaim-klaim jadi digenapi, Anda mesti proses kok emosi Anda. So di masa 2 tahun 2 bulan global pandemi Omicron dan Delta varian. By the way, Delta varian masih ada. Penderitaan, penuh ketakutan mencekam negara-negara di seluruh dunia. Seluruh dunia. Namun ini semua hanyalah berita yang dianggap penting dan perlu dilaporkan. Dan dianggap untuk dianalisa dan dilaporin aja. Itu. Enggak ada sebulan kali, sebulan yang lalu. Itu kan ada anak 14 tahun nembakin teman-temannya di sekolah loh dan guru. Orang tuanya tahu loh. Itu apa? Di November tahun lalu, orang Amerika di drum band awal Natal. Di kota kecil, di jalan yang kecil kok, nggak terlalu besar. Masa ada orang ngelabrak drum band, barisan drum band. Sampai ada yang mati, anak-anak kecil pada mati, yang pada nonton mati dilindes. Itu kan bukan berita untuk dianalisa kan ya. Itu untuk diratapi loh. Tapi jemaat Tuhan itu, ya gerejanya maksudnya, gereja Tuhan Yesus Kristus nggak mampu lagi sih menangis dalam ratapan. Karena perasaannya udah dangkal. Di PowerPoint sebelumnya. Belas kasihannya nggak bisa dalam. Kapasitas berdukanya hilang. Nggak bisa menghadapi penderitaan. Kalau ada kesulitan, tantangan berat, udah stres. Well, kapasitas berduka bangsa kita di masa global pandemi COVID ini hampir hilang, Bapak Ibu sekalian. Ini paling penting. Ini harus, Anda nggak bisa dewasa rohani kalau nggak ada kehilangan dan kedukaan. Tiap hari pasti ada kehilangan kedukaan. Anda juga tahu batasan umur Anda terbatas. Suatu hari orang tua yang sangat Anda cintai yang tinggal sama Anda akan meninggal. Karena batasan waktu umur. Suatu hari semua yang Anda nikmati di rumah orang tuamu akan Anda tinggalin kalau Anda menikah. Betul apa tidak? Anda nggak akan tinggal di rumah orang tua yang mewah-mewah punya sepanjang masa dong. Betul apa tidak? Ada anggota keluarga yang akan nemani orang tuamu di masa tua tetap tinggal di rumahnya. Ada, nggak masalah. Itu Alkitabiah juga. Ya, tetapi apakah di masa ini Anda kunjungi emosimu dan perhatikan apakah engkau ini lebih banyak marah-marah ke Tuhan dan menganggap semua ini invasi makhluk asing yang Anda gak bisa terima dan Anda jadi marah sama Tuhan. Atau benar-benar ini masa yang Anda tahu. Masa yang kita perlu perhatikan dan menghubungkan hidup kita dengan realita kenyataan sehari-hari. Ini waktunya. Apakah mengherankan kalau begitu banyak adanya depresi dalam budaya kita? Aneh nggak? Anda tahulah di seluruh gereja di Indonesia semua lagi belajar dengan counseling untuk gereja, terutama di pendetanya dulu di counseling. Karena sebenarnya problem di gereja itu adanya di pendetanya. Tapi kalau pendetanya udah terrestorasi, bertobat, berjalan sama Tuhan, ya nggak ada masalah. Allah kembali bersama dia. Jadi Anda heran nggak? Di musim-musim ini banyak loh orang yang dikasih obat tidur. Obat-obatan terlarang sebetulnya. Untuk atasi kekhawatiran, kecemasan, dan depresi. Bahkan ada negara mensahkan ganja bisa beli over the counter OTC di Amerika. Jadi anak-anak kecil, orang tua nggak menerima kan? Kalau orang tua menyetujui ganja dijual di rak-rak farmasi, ya sudah, nggak ada orang tua bisa nyetop anaknya ngeganja. Ini di Amerika loh. Nah, kalau caranya pakai ngeganja, TV, makan-makan, shopping terus, ini semua cara yang nggak Alkitabiah dan merupakan penyangkalan atas kemanusiaan kita yang sewajarnya. Bapak Ibu sekalian, yang bikin kita serupa Tuhan, yang ditunjukin Yesus kita serupa Tuhan, itu karena kita bisa menangis, meratap, berduka atas kehilangan. Seperti Yesus memproses di Ibrani 5 ayat 7, sekalipun dia anak tapi dia tidak menganggap kesetaraan itu perlu dipertahankan. Nah, dia minta dari Raja Daud supaya ada jaminan untuk memproses hadirat Allah yang cukup untuk memproses kekosongan, luka di batin kita.
Jadi kalau cuma nonton shopping-shopping, buang-buang waktu, itu semua tidak alkitabiah dan merupakan penyangkalan atas kemanusiaan kita yang sewajarnya. Ya, lihat di dalam Alkitab kita ya. Apakah normal orang Israel itu melakukan peratapan-peratapan itu normal? Normal tuh lihat di Ester 4 ayat 1. Bangsa Yahudi mengekspresikan ratapan mereka. Mengekspresikan satu negara yang menjadi satu bangsa di negara Persia yang menawan mereka. Mereka pada meratap semua tawanan-tawanan Ibrani ini. Bahkan si Esther ditantang. Mentang-mentang kamu ratu ya sejagat dunia. Mentang-mentang kamu duduk dikelilingi dayang-dayang dengan segala bahan-bahan baju-baju paling mutakhir, paling modern. Memang kamu memiliki semua itu. Tapi ya Esther hati-hati loh. Siapa tahu untuk saat seperti ini kamu ditaruh Tuhan menjadi Ratu Israel. Siapa tahu. Dan Esther mengambil posisinya. Dia bilang aku akan berpuasa 3 hari 3 malam. Dan aku akan menghadap Allah. Dan jawaban Tuhan ada di Esther. Seperti awalnya. Kondisi Israel itu seperti apa. Kita lihat ya Esther 4 ayat 1. Bangsa Yahudi yang mengekspresikan ratapan mereka. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi, dia koyakkan pakaiannya. Lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan suara nyaring dan pedih. Ini kita nggak mau tebak-tebak ya siapa. Yang kedua, Yesus sendiri meratap kedukaannya. Ibrani 5:7 dalam hidupnya. Sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalahannya itu ia telah didengarkan. Jadi kalau kita mau proses seperti Daud dengan meratap pakai kain abu segalanya, make sure Anda tidak terlibat dalam aktivitas lainnya. Tapi untuk mendengar ratapan, mendengar keluhan mereka. Yang ketiga, Allah Bapa surgawi kita meratap nggak? Mengeluarkan kesedihannya nggak? Berduka meratap nggak? Oh iya. Lihat aja Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Ulang lagi ya. Maka menyesallah Tuhan. Lingkari kata menyesal itu emosi nggak? Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Yang kedua, dan hal itu memilukan hatinya. Lingkari kata memilukan. Bukankah dia menangis? Bukankah dia turut merasakan penderitaan bangsa Israel yang setengah mati keluar dari padang gurun? Nomor 4 kita lihat yuk, Salomo juga meratap. Pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktu untuk menangis loh, ada waktu untuk tertawa, dan ada waktu untuk meratap. So, gak selalunya senang-senang, ada waktu untuk meratap. Nabi Yeremia yang menulis 6 kesaksian tentang ratapan itu. Dia tulis bukunya judulnya Ratapan. And dia berkata, to reject God's season for grief and sadness as they come to us is to live only half of our life. Anda ngerti ini? Menolak musim-musim yang Allah berikan akan menjadi duka, akan menghasilkan kesedihan pada waktu datang kepada kita, supaya kita bisa hidup separuh-separuh. Nggak bisa saudara. Kalau Anda menolak musim-musimnya Allah dan diganti dengan grief dan sadness, Anda takut menjadi kedukaan kelamaan dan kesedihan. And they come to us is to only, itu kalau Anda sampai menyangkali ya kehilangan, menyangkali proses kedukaan, Anda cuma 50% dikenal keluargamu. Oke, dalam Alkitab cara meresponi yang serupa dengan Allah adalah untuk kita berurusan secara jujur. Dulu saya diajarin sama Pastor Jonathan Lee yang melayani emotional healing ya. Dia berkata kalau kamu jujur dengan dirimu, kamu akan jujur sama Tuhan. Jadi mudah Tuhan membereskan, menyembuhkan, melakukan Mazmur 147 ayat 3. Ini adalah situasi yang tragis ya. Kalau sampai Anda menyangkali nggak jujur ngadepinya. Kenapa? Karena Yesus Kristus telah datang untuk membebaskan kita supaya kita menerima dan hidup dalam kelimpahan.
Dan bukan melarikan diri dari kenyataan. Dan hidup tanpa kedok. Hidupnya mesti pakai masker artinya. Yesus Kristus sudah memodelkan untuk membebaskan kita supaya menerima dan menghidupi dalam kelimpahan. Nah, Yohanes 10:10 ya. Yesus tuh maunya memberikan kita hidup bahkan hidup berkelimpahan. Loh kok kita cuma mau tahu separoh? Karena yang sakit, yang kehilangan gak berani kita hadapi. Bahkan melarikan diri dari kenyataan. Orang kayak gini gak akan mungkin punya Yohanes 10:10b. Gak mungkin aku datang memberi kamu hidup bahkan hidup berkelimpahan. Jauh dari Anda. Kenapa? Karena Anda mengabaikan emosimu. Justru kasih Allah adanya di dalam jiwamu. Di perut. Oke, saya lihat nih ya. Saya mau bagikan. Sekarang kalau Yesus. Caranya Yesus itu meratap itu gimana sih? How do we see it? Mari mengikuti bagaimana Yesus memproses kedukaan. Yesaya 53 ayat 3. Kalau bahasa Inggrisnya bagus banget deh nih. He is a man of sorrow. Orang yang udah terbiasa berduka terus. Selama 33 tahun berduka. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan itu. Dan yang biasa menderita kesakitan. Biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Nah kita baca ya. 1 Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 11 ayat 35. 4 apa 5 macam bagaimana Yesus memodelkan dia tuh meratap. Dan kita ikutin dong. Teladani dong cara Yesus berduka cita bagaimana. Oke? Nanti hari Kamis kita bisa lanjutin yang komplitnya. Yohanes 11 ayat 35. Waktu dikubur Lazarus. Bayangkan kalau Yesus gak menangis. Tapi berkata begini. Ayo semua kita. Hentikan tangisan ratapan kita semua. Tenang aja. Aku yang membereskan. Bagaimana coba? Ayo kasih kesaksian. Kalau Anda dengar Tuhan ngomong seperti ini. Bagaimana caranya? Rasanya? How do you feel? Anda yang mau kasih pertanyaan boleh ya. Kasih pertanyaan ke saya ya. How do you feel kalau Tuhan jawabannya begini? Ayo jangan rame-rame. Ayo kamu masih bisa ya bertahan ini. Ayo bisa nggak? Lukas 13 ayat 34. Dia nangis, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi. Dan melempari batu kepada orang-orang yang diutus kepadamu. Nabi-nabi kan dibunuh orang Israel. Berkali-kali aku rindu ngumpulin anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kamu nggak mau. Kamu nggak mau. Aduh, saya baca di Yesaya 30 ayat 15. Tuhan itu minta bertobat ya dengan tinggal tenang. Letak keselamatanmu dengan percaya dan diam. Letak kekuatanmu. Tapi kamu enggan. Di sini Lukas 13 ayat 34. Tapi kamu gak mau datang pada aku yang bisa melindungi itu. Kehancuran bisa terjadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Tapi kalau engkau ada di bawah kepak sayap induk ayam, gak kena. Malah orang Israel gak mau. Bagaimana kalau Yesus ngomongnya begini? Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu kumpulin anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Engkau membuat keputusanmu sendiri. Kau berbalik dari Allah. Sayang sekali. Alas. Aku akan berjalan terus tanpa engkau. Anda mau Tuhan Yesus ngomong kayak begitu? Gue tinggalin loh. Mungkin para gembala begitu kali ya. Oke, di 1 menit terakhir nih. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Ini Mazmur 22 juga sama. Eli, Eli lama sabachthani. Bapakku, Bapakku. Allahku, Allahku. Kenapa kau tinggalkan aku? Bagaimana kalau Yesus ngomongnya begini di kayu salib? Bagaimana kalau dia berteriak? Allah itu ajaib. Allah itu pemenang. Dia lebih dari pemenang. Puji dia. Bagaimana kalau di salib dia ngomong kayak begitu? Bukankah kita kayak gini? Para hamba Tuhan. So saya mau Anda ikuti teladan Yesus, bukan sebuah pemutarbalikan realita atau berpura-pura. Tapi hadapilah dengan jujur. Anda berduka cita sangat diperlukan ya. Ingat loh, berduka cita tuh diperlukan banget. Gak bisa ditiadakan untuk kerohanian utuh. Harus ada. So saya mau doa bagi Anda semuanya. Yang pada jaim-jaim. Kayak sakit hati mau menangis tapi pura-pura kayak sok rohani. Gak mau kelihatan.
nggak suci, nggak rohani, nggak ada iman yang kuat. Anda justru tambah sakit jiwa kalau begitu, nggak realistik. Mari kita berdoa ya. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku berdoa agar kami semua rendah hati. Mau seperti belajar dari pemazmur Daud dan Nabi Yeremia, Ayub. Untuk tidak meladeni kecenderungan kita untuk mengabaikan kesulitan. Mengabaikan rasa berat, tertekan. Tapi ngomong dan keluarin di hadapan Tuhan. Karena itu realitanya. Karena kalau tidak tambah sakit jiwa kita. Aku berdoa agar umatmu bisa sadar dan jujur. Pastor Jonathan berkata, kalau kau jujur dengan dirimu, kau jujur dengan Tuhan, Tuhan bisa tolong kamu. Jangan tutup-tutupi, jangan dikubur, jangan disangkali. Bapak, aku lepaskan urapan untuk menginsafkan, menyadarkan dan tidak jaib pada umatmu. Karena bahaya, kalau tidak akan sakit jiwa semua pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin komsel. Aku minta di dalam nama Yesus agar kami semua satu gereja dan 5 jawatan sembuh emosi melalui proses kehilangan dan kedukaan. Kuberikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Well, saya mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan Anda. Anda lihat di layar buku-buku yang saya pakai untuk mengajar siang hari ini. Nanti hari Kamis saya akan ajarkan mengenai kematian, kehilangan, kedukaan, sampai mati total kekuatanmu, supaya hidup baru di dalam roh Roma 8 itu terjadi pada Anda. Oke, God bless you. Kita berjumpa lagi hari Kamis jam 5 sampai jam 6 sore. Tuhan berkati.